Memang di masa sekarang tenaga developer itu sangat dibutuhkan. Makanya dari situ ada chance-nya, supply-nya kita juga, maksudnya tenaga untuk pekerja developer juga waktu itu masih sedikit. Prospeknya sangat bagus sih. Apalagi dari belajar web development sendiri, kita bisa memperluas pekerjaan kita. Contohnya kita bisa sebagai project manager, bisa menjadi quality assurance, quality control, dan product owner juga bisa. Kalau pekerjaan itu kewajiban dan kita harus kerjakan, itu rasanya beban ya. Tapi kalau kita senang melakukan sesuatu dan itu dijadikan pekerjaan, kita nggak merasa terpaksa atau terbebani. Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Balik lagi bersama aku Aurel, dan hari ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang berbeda. Pastinya narasumber kali ini juga seru dan banyak pengalaman yang bisa di-share. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil ini dia kakaknya. Halo, bisa halo dulu? Halo. Silakan kakak kenalin sama teman-teman yang di rumah, namanya siapa? Ya, nama gue Aldrik, gue lulusan Job Connector Web Development. Oke, Kak Aldrik. Itu kalau boleh tahu lulusan Job Connector Web Development-nya di tahun berapa ya, Kak? Di tahun 2020. Oke, kalau gitu bisa diceritain juga mungkin ya background pendidikan dan juga sebelumnya emang ada pengalaman kerja juga nggak sih gitu? Jadi awal gue bekerja itu sebagai web developer ya, dan di sana sambil belajar dari internet otodidak, mengulik semua tentang dunia development, mulai dari yang paling basic sampai yang belum bisa dicerna dengan baik ya. Dan kemudian akhirnya saya memutuskan untuk ikut di Purwadika di program Job Connector Web Development untuk memperdalam ilmu saya dalam dunia developmentnya sendiri. Di bidang sebenarnya saya itu jurusan di bioteknologi, berkuliah di Taiwan. Jauh banget ya. Jauh lumayan. Oke, terus? Ini sebenarnya agak melawan arus sih, tapi selama ada chance, why not gitu. Ya, betul. Memang di masa sekarang tenaga developer itu sangat dibutuhkan, dan karena pandemi sendiri juga memaksa orang untuk berubah menjadi lebih digital ya. Maka dari situ ada chance-nya, supply-nya kita juga, maksudnya tenaga untuk pekerja developer juga waktu itu masih sedikit di awal pandemi. Saya ambillah di Purwadika sebagai developernya, ikut programnya. Oke, jadi emang memutuskan untuk belajar lebih dalam mengenai web developer. Nah, sebelumnya kerjanya juga as web developer apa gimana? Memang pekerjaan pertama itu web developer, lebih fokus itu untuk membuat company profile perusahaan-perusahaan. Oke, seperti Kak Aldrik ternyata sukses dari bioteknologi gitu kan, dulu kuliahnya, sekarang jadi web developer. Nah, dulu untuk pekerjaan pertama kali nih, itu kan belum ada istilahnya belum ada pengetahuannya tentang web development. Itu pertama kali gimana tuh? Kok bisa kerja di bidang itu? Boleh diceritain nggak? Saya sendiri juga awalnya dari penasaran, oh ternyata asik juga. Akhirnya dijadiin pekerjaan. Awalnya hobi ngutak-ngatik sana-sini tentang website. Ya begitulah sampai jadi sekarang hari ini. Keren ya, hobinya bisa jadi kerjaan ya sekarang. Betul. Pasti fun banget kan ya. Iya. Oke Kak, tadi pertama pengalaman kerjanya kan belum ada istilahnya belum ada background dan something kan. Karena kan emang belajar sendiri gitu ya, otodidak. Nah, itu sempat ada keraguan gitu nggak sih untuk menjalankan karirnya di bidang tersebut? Karena saya sendiri sudah riset banyak kebutuhan, tapi sedikit yang bisa menyediakan. Jadi chance-nya sebenarnya besar dong. Betul. Nah, kalau chance-nya besar berarti kita sisa asah skill. Why not masuk ke Purwadika, kita asah skill, mumpung chance-nya masih banyak. Nah, kalau misalnya aku mundur dikit dari obrolan kita tadi, berarti kan kakak emang tertarik ya untuk kerja sebagai web developer. Nah, itu kakak pertama taunya dari mana sih
Apakah tadi lihat YouTube kah, dari internet atau gimana tuh asal mulanya? Asal mula utak-atik, akhirnya ikut lihat internet. Banyak juga kan yang ada yang dari contoh YouTuber India. Itu udah tidak dilakukan lagi materinya dan cara penjelasannya. Tapi kalau misalnya kita seiring belajar di tengah jalan kita bingung, nggak ada mentor atau instruktur yang bisa nge-guide kita. Nah, maka dari itu butuh seseorang nih atau siapa yang ada yang lebih tahu di bidang ini, begitu. Oke, jadi memutuskan kurang lah ya ilmunya kalau misalnya belajar sendiri karena nggak ada yang ngejelasin lebih detail gitu. Sejauh ini kan kakak terbilang udah cukup banyak ya atau sudah cukup lama pengalamannya as a web developer. Nah, menurut kakak, prospek kerja sebagai web developer itu gimana sih menurut pandangan kakak? Oke, kalau di saat ini di masa sekarang, karena pandemi sendiri juga udah menjadi endemi ya. Udah orang banyak yang keluar rumah sana sini. Efek kita untuk digital itu sudah berkurang. Jadi kita itu sekarang bukan berpacu dengan kondisi ekonomi atau kebutuhan dari bisnis-bisnis atau perusahaan. Kita ini sedang berpacu dengan waktu, karena seiring waktu mungkin namanya juga masa, ada naik ada turunnya. Tuh. Menurut saya ini lagi sedang ada penurunan sedikit, tapi belum terasa lah. Prospeknya sangat bagus sih. Apalagi dari belajar web development sendiri, kita bisa memperluas pekerjaan kita. Contohnya kita bisa sebagai project manager, bisa menjadi quality assurance, quality control, dan product owner juga bisa. Sebenarnya sangat bagus. Mulai dari awal belajar dulu deh, yang penting. Kita mulai dulu. Belakangnya pasti ada jalannya kok. Oke, jadi itu tadi kan kata Kak Altrik, banyak banget prospek kerjanya juga menjanjikan, bisa banyak cabangnya ya Kak ya tadi cabangnya. Ya bisa jadi apa aja. Nah, kalau boleh tahu nih, kita udah ngobrol panjang banget. Kakak kerja di mana dan apa sih sekarang? Karena kan tadi kita belum sempat tahu ya. Oke, dari kembali lagi ya. Tadi kan awalnya kerja web developer, saya bikin company profile. Kemudian lanjut di perusahaan yang selanjutnya, itu perusahaan membangun e-commerce ya. Saya di sana sebagai solo developernya sendiri, solo fighternya, alias sendirian. Keren sih. Jadi itu awal masuk itu dari pandemi lagi sedang puncak-puncaknya. Ya bagus, udah bersyukur bisa keterima. Walaupun sebagai solo developer, udah kebayang, udah ekspektasi bakal capek. Tapi sangat worth it. Jadi awal itu juga semua harus tahu dari front end, back end, hosting, deploy di pipeline-nya seperti apa. Baru kemudian saya juga karena terpaksa oleh keadaan juga harus bisa UI design, jadi UI UX designernya. Sampai sekarang di saat ini di perusahaan PT Bumi Varta Teknologi. Oke, sudah berapa lama nih Kak berarti kerja di tempat yang sekarang? Sudah 1,5 tahun. Oke. Apa? Software developer. Oh, jadi masih sama ya, role-nya tetap di web developer. Oke Kak, tadi kan kakak tertarik ya berarti belajar web development. Nah, banyak banget bootcamp di luar sana dan macam-macam jenisnya. Kenapa sih awalnya kakak milih Purwadika, dan juga sempat ada keraguan nggak awalnya untuk belajar web development di Purwadika? Oke, jadi saya juga sendiri punya banyak teman ada beberapa bootcamp. Dari review itu ada yang pace-nya itu cepet banget, ada yang santai. Tapi saya waktu itu nggak ada teman yang dia di Purwadika. Oke, akhirnya cari tahu sendirilah dari sosial media dan internet, review-review dari para alumni. Itu seperti apa sih belajar di Purwadika? Nah, ternyata memang beginner friendly banget. Jadi dari A sampai Z itu dijelasin. Kita nggak ngerti apa bisa tanya ke instruktur, bisa bebas. Tapi seiring waktu
dari materi yang diberikan itu juga kita kan juga harus namanya explore sendiri. Tuh. Sana sini, dan ya worth it banget sih. Jadi menyesal apa enggak, ragu apa enggak, udah nggak diragukan lagi. Asal balik ke personalnya sendiri. Iya betul, karena balik lagi ya dari niat kita. Kalau emang kita mau belajar, pasti akan lebih mudah gitu kan. Kalau misalnya nggak niat, emang agak sulit. Iya betul. Terus gimana sih Kak, dulu pengalaman Kakak ikutan job connector web development di Purwadika mungkin dari temennya, dari lecturernya, terus kurikulumnya mungkin ya, itu gimana? Boleh sharing ke teman-teman mungkin? Oke, kalau kurikulum sih sebenarnya ya fundamental, front end, back end, kemudian mobile seperti biasa ya. Untuk teman-temannya memang ini ya sangat suportif banget. Jadi kita nggak tahu apa, kita bisa tanya. Yang kita tahu juga kita kasih tahu, kita ajarin gitu. Strukturnya apa lagi sih, itu sangat the best lah. Nah dulu Kakak ikutan yang offline atau online? Offline. Offline, berarti enak ya bisa ketemu teman-teman, terus habis itu mentornya juga secara langsung. Boleh ceritain kali ya Kak, suasana belajar ketika ada di Purwadika? Karena waktu itu offline dan juga kan masuk ke kampus kayak masuk kelas gitu. Vibe-nya sangat gak kayak kita kuliahan gitu. Oh beda ya? Ya kalau kita nggak belajar itu bisa namanya snowball effect. Gimana tuh maksudnya? Snowball effect itu kita miss satu materi. Kalau kita miss satu ini kan udah maju ke selanjutnya, materi selanjutnya. Jadi nggak tahu gitu. Kita nggak bisa maju melangkah pace yang sama dengan yang lain. Secara nggak langsung mau nggak mau kita harus ikutin semua ya, jadi nggak bisa yang kayak di kampus tipsen gitu kan. Jadi harus ikut semua materinya. Dia terpaksa rajin sih harusnya jatuhnya. Dan kalau boleh tahu nih Kak, dulu Kakak ngerjain final projectnya itu apa sih? Jadi yang final projectnya itu jatuhnya web. Dan itu kita bikin aplikasi lelang, bidding, mulai dari login sampai real time bidnya berapa, bid roomnya, itu semua di real time kan. Challenging sih iya, tapi mau nggak mau kan harus dikerjain. Nextnya kalau kita nggak ngerjain itu, ya namanya kerja tim, beda lah ya sama kerja sendiri. Ya kita harus ikutin pace segala macam. Itu sih. Oke, terus berarti kesulitan selama mengerjakan final project itu apa aja? Oke, jadi final project kita itu kan sebenarnya ada deadline. Dan itu lumayan, bisa dibilang lumayan lama sih untuk ngerjain satu aplikasi begitu. Biasanya itu ide-ide dulu kita tuangkan, tapi ada yang selek, ada yang agree, sama ada yang disagree. Jadi itu yang lama itu di sana sih. Penyatuan konsepnya kali ya. Dan kita kan bekerja tim, kita harus menyatukan beberapa kepala menjadi satu. Kita harus contoh file system dari aplikasi harus udah di-decide dari awal. Dan yang bikin lama ya teknikal yang seperti itu sih biasanya. Oke, jadi kesulitannya mungkin komunikasi dan juga brainstorming sama teman-teman kelompoknya gitu kan. Betul. Tapi kalau keseruannya pasti seru banget kan? Seru dong, jelas. Boleh dong ceritain juga keseruannya untuk mengerjakan final project. Final project asiknya debat sih. Jadi menurut gue benar, menurut dia salah. Debat. Serunya malah di situ juga. Iya, serunya di situ juga. Mengerjakan ya udah tahu apa yang perlu dikerjain, udah tahu. Jadi jatuhnya bukan ke teknikalnya lagi yang lebih seru, lebih ke personalnya masing-masing. Berarti lebih maksudnya kesulitan dan keseruannya itu dari teamworknya ya. Nah Kak, kalau balik lagi nih as web developer, itu day to day di kerjaan Kakak yang sekarang tuh kayak gimana sih Kak? Oke, jadi untuk yang di perusahaan sekarang ya, kita kan terima task atau namanya biasa tiket, itu dari PM. Project manager. Project manager, betul. Dari PM itu dia udah rancang semua, contoh satu fitur dan story point-nya. Dari story point itu bisa kita kembangin untuk menjadi si fiturnya itulah sendiri. Kita kasih ke QA/QC-nya, quality assurance dan quality control-nya, untuk cek apakah
berjalan sesuai dengan keinginan dari CPM, begitu sih. Sebagai software developer di perusahaan yang sekarang, kakak enjoy banget nggak sama pekerjaan itu? Enjoy sih, karena dari hobi apa sih yang nggak enjoy sih, ya kan? Kalau pekerjaan itu kewajiban dan kita harus kerjakan, itu rasanya beban ya. Semua orang juga pasti kayaknya gitu sih, bukan saya doang ya. Tapi kalau kita senang melakukan sesuatu dan itu dijadikan pekerjaan, kita nggak merasa terpaksa atau terbebani. Justru, oh asik nih. Bisa utak-atik ini lagi, ada yang aneh bin ajaib fiturnya. Seperti itu sih. Yeah. Jadi kalau passion yang jadi pekerjaan itu tambah happy lagi ya. Tapi ingat, walaupun gak passion, kerjaan tuh harus passionate. Yes, bener gak? betul. Setuju kan? Oke kak, aku penasaran banget sih. Kan kakak udah banyak banget pengalaman jadi web developer. Nah, sebenarnya pengalaman kakak di karir yang sekarang itu terbantu nggak sih dengan adanya Purwadika? Oke, jadi kalau didapat skill yang dari Purwadika itu sudah sangat mencukupi ya, lebih dari cukup. Skill itu bisa dicari, tapi kalau pengalaman kita berkomunikasi sosial antara tim, itu yang saya dapat baru sih dari Purwadika. Jadi memang awalnya komunikasi saya kurang, akhirnya harus seperti ini cara berkomunikasinya. Lebih public speaking dapat, skill juga dapat. Jadi paket lengkap ya. Iya. Jadi Purwadika membantu banget lah ya untuk jenjang karir kakak yang sekarang gitu kan. Terbantu dari public speaking dan juga skill-skillnya semakin terasa. Yes. Oke. Berarti kalau kayak gitu bisa dong sebutin apa sih arti Purwadika bagi Kak Altrik? Sebagai ini ya, jembatan kita kalau kita kuliah itu 4 tahun, di sini 4 bulan. Oh, jadi jembatan singkat, shortcut lah ya. Betul, shortcut. Shortcut ini juga bukan sembarang shortcut. Orang bilang itu singkat, jelas dan padat. Itulah makna dari Purwadika lah menurut saya. Oke, jadi teman-teman yang mau belajar juga as a web developer atau mau belajar web development gitu ya, itu bisa banget nih di Purwadika karena tadi kata Kak Altrik itu merupakan shortcut yang biasanya harus belajar kan kuliah 4 tahun boring banget kelamaan gitu, mending belajar di Purwadika cuma 4 bulan. Yes. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak. Kakak bisa sharing-sharing sama teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang ingin belajar web development terus masih ragu gitu kan, bisa kasih tips agar mereka yakin untuk memulai. Oke, jadi kalau pengen mulai, udah penasaran, dimulai aja dulu. Nggak ada waktu kata terlambat untuk belajar. Seperti itu sih. Oke, tidak ada kata telat untuk belajar. Oke teman-teman, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir yang aku sampaikan kepada Kak Altrik. Dan aku mau ngucapin sebelumnya terima kasih udah berkenan nih untuk sharing-sharing sama teman-teman di rumah dan juga aku di sini. Buat teman-teman yang di rumah, mungkin yang mau belajar web development bisa dicoba dulu dan jangan takut kata Kak Altrik karena memang kalau skill itu bisa diasah, bisa dicari gitu. Asalkan niat ya tadi kan. Betul. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang di rumah udah nonton podcast hari ini. See you on next episode. Bye-bye.